Oke, jadi yang akan saya temani untuk sharing pada hari ini adalah seorang guru muda yang bisa dikatakan populer. Ini juga sebenarnya berdasarkan request dari beberapa siswa yang ingin mengetahui tentang aktivitas ataupun perjalanan dari guru tersebut, karena guru tersebut ini bisa dikatakan memiliki cerita hidup yang menarik. Oke, saya akan coba terhubung dengan beliau. A few moments later. Oke, kita akan terhubung dengan beliau. Siapakah dia? Dia guru muda yang ganteng. Nah, ini dia. Mantap. Halo, tes. Halo, Mas Bet. Mantap. Jadi saya panggilnya beliau ini adalah Mas Bet. Karena dia dari Jawa mungkin. Oke. Baru muncul suaranya, Fik. Oke, mantap, siap. Oke, baru setting. Sip, yuk mulai. Oke, Mas Bet, ini mengganggu atau tidak ini kegiatan? Santai. Santai, Di. Iya, aman-aman, yuk. Saya curiga di situ bukan cuma sendirimu ini. Ada kayaknya yang disembunyi di balik pintu ini. Ada pakaian mau lihat juga kan? Oke, Mas Bet, langsung saja Mas Bet. Nah, gini. Sebentar dulu, Fik. Aku mau nanya nih. Kenapa? Maksudnya ini ngobrolnya sebagai guru atau anak muda? Berarti atur aja ya, maksudnya Ya. aku tetap di aku aja ya. Ya betul, jangan jadi orang lain, itu yang di ini. Jujur aja, jangan jadi orang lain, ya gitulah. Karena memang ini request dari beberapa siswa kita khususnya. Ada yang penasaran dengan cerita hidup dari Mas Bet lah. Soalnya misterius soalnya. Serius tadi, Pak. Oke, yuk. Jadi gini Mas Bet. Mas Bet itu kan di tahunnya di sekolah itu datang ke Makassar ini bukan karena memang motivasi yang lain untuk misalnya jadi guru, bukan. Mas Bet ini, tunggu dulu. Mas Bet ini nama aslinya siapa? Beto Adi Nugroho. Oke, Beto Adi Nugroho. Hampir sama dengan saya, cuma beda di O saja. Ya. Dari daerah mana Mas Bet? Berarti gini, kalau aslinya itu dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Itu pulau apa itu? Sumatera? Pulau Bangka. Oh, Pulau Bangka. Bukan di Sumatera, dia pulau tersendiri di selatan Sumatera dekat Palembang. Oke. Kecil besar di sana, SMA di sana. Jadi kayak gitu loh. Terus habis itu kan besar sampai remaja di sana, memutuskan kuliah ke Jogja nih. Kuliah di Jogja. Berarti ini pertanyaannya kenapa bisa sampai ke Makassar ya? Sebenarnya saya belum bertanya sih sama Mas Bet ini yang kayak lanjutkan. Kak, gini deh, Fik, tanya deh biar panjang. Tanya deh. Oke, memang saking menariknya mungkin ini sehingga Mas Bet sendiri ini tidak tahan ini untuk bercerita. Oke, gini. Saya kasih luruskan saja pertanyaannya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa Mas Bet ini bukan dari Pulau Sulawesi lah. Baru pertama kali juga datang gitu ke sini ke Sulawesi. Pertama kali di Sulawesi ya. Oke, ya gitu. Nah, siswa kan tahunya seperti itu. Mas Bet ini datang ke sekolah khususnya, walaupun sebenarnya sebelum jadi guru ada profesi lain kan. Tadi sebentar kita bahas itu.
Kita bahas dulu oke. ini datang ke Makassarnya ini karena sesuatu. Ya, Ya. so, dalam tanda petik karena sesuatu. Bisa disebutkan sesuatu itu apa? Mau nikah, Oke. serius. Tapi ya ada kehendak-kehendak lain jadi batal udah. Oh iya. Berarti ceritanya ini kalau dibuatkan judul mengejar cinta sampai ke Pulau Sulawesi. Oke Mas Bed. Menjual romantisasi deh itu mengejar cinta. Iya. Tunggu dulu. Kalau begitu si pacarnya Mas Bet ini perempuan kan? Laki-laki. Perempuan dong. Ya oke, perempuan. Ini orang mana dia? Orang Toraja. Oh Toraja, oke. Toraja. Mas Bet jalin hubungan pacaran itu sudah berapa lama? Jadi hubungan itu sampai putusnya 5 tahun. Tapi kan lama di kuliah itu 4 tahun sama-sama. Nah, habis lulus kuliah itu udah nggak ngerti, udah sama-sama kerja. Mau ngapain nih? Udah serius aja gitu. Serius sampai akhirnya mengambil jalan tengah untuk aku yang datang ke Sulawesi gitu. Itu rencana. Tapi kan gini, saya masih bingung kan gini. Sebelum kamu datang ke Sulawesi kan, pasti sudah bicara dulu sama pasangannya kamu ini bahwa saya akan ke Sulawesi ini, saya serius gitu kan? Pasti sebelumnya sudah konfirmasi dulu kan? Ya, lalu kenapa bisa sampai di sini kayak tidak berjalan sesuai alurnya gitu ya? Seharusnya kan diberitahukan dari awalnya sebelum datang gitu ya? Atau gimana? Harus diceritain ini. Nggak masalah sih kalau Mas Bet mau ceritain, nggak apa-apa. Kalau nggak mau diceritain juga nggak apa-apa. Saya sih nggak paksa. Bilang aja gini, jadi waktu itu umur berapa ya? 20. Berarti 2 tahun lalu. 23. Sekarang Mas Bet umur 25. Oke. Ya, lanjut. Umur 23 itu sudah dihadapkan pilihan serius. Sudah kerja di Kompas dulu kan, Kompas Gramedia Otomotif. Maksudnya udah punya penghasilan, udah punya plan. Mau apa lagi? Jadi ya udah serius kan. Kenapa bisa batal waktu di sini? Jadi sebelum kesini itu emang udah ada pembicaraan ke orang tuaku, orang tua dia. Maksudnya aku meyakinkan orang tuaku karena itu tugasku sebagai anak. Dia meyakinkan orang tuanya karena itu tugas dia sebagai anaknya. Oke? Aku meyakinkan orang tuaku untuk ini tujuannya baik loh. Aku di sana nggak main, kerja juga. Dan biar bisa deket sama calon gitu intinya. Karena calon itu nggak boleh kerja di Jawa karena udah kuliah di Jawa 4 tahun. Orang tuanya pengen dia deket sama orang tua, jadi harusnya sih maunya kerja di Toraja, cuma ngambil jalan tengah di Makassar deh yang aku bisa survive juga di Makassar kan, karena kalau di Toraja mau ngapain? Untuk jurusanku, kan aku sastra, jadi agak repot kalau mau di Toraja. Terus aku meyakinkan orang tuaku yakin, maksudnya merelakan. Ya. Yang penting aku senang, aku bahagia gitu, dan udah tugas dia ke orang tuanya juga gitu. Maksudnya nggak ada masalah sampai aku mau pindah, nggak ada yang diperdebatkan, nggak ada yang ditentang. Maksudnya kayak lurus aja jalannya lempeng. Oh oke, berarti disetujui, bisa nih gitu. Ternyata seiring berjalannya waktu di Makassar, ya masih oke, masih baik-baik aja, tapi
ada satu titik di mana aku main ke Toraja, ketemu orang tuanya ngomong serius gitu loh. Iya. Ngomong serius. Gimana. Oh, ternyata dari pihak wanita itu ada keberatannya, ada ayahnya nggak setuju, neneknya nggak setuju, omnya nggak setuju. Jadi banyak kalangan yang kurang setuju karena kami beda kan? Karena kami beda, bukan dari budaya tapi agama. Nah itu setelah ngomong serius kan, ternyata nggak bisa nih. Karena gini. Mereka berharapnya kami bisa sama gitu, bukan kami bisa sama, tapi aku bisa ikut mereka. Tapi umur berapa itu ya? Umur 24 berarti. Umur 24 tahun masih idealisnya tinggi kan, maksudnya kenapa sih harus ikut toh, ini urusan pribadi dengan Tuhan, maksudku gitu kan. Kenapa harus ikut ini, ikut itu, ikut ini, percuma ikut kalau nggak nyaman pada akhirnya gitu. Karena dari pembicaraan itu aku menyimpulkan kalau pihak sana keberatan, jadi ya udah aku memutuskan untuk tidak melanjutkan. Nah itu aku anggap sebagai kenaifan aku waktu masih muda. Kenapa? Karena awalnya baik-baik aja, aku kira lancar nih, lempeng nih nanti, bisa nih. Ternyata banyak faktor-faktor lain yang nggak terduga, banyak hal yang bisa berubah gitu. Jadi ya udah, sampai di situ. Teman-teman atau kita yang bertanya tentang hubungan Mas Bet ini mungkin sampai di situ. Kalau mau lengkap privat aja gitu. Bisa. Saya tergantung sih dari Mas Bet. Bisa, tapi maksudnya aku nggak mau jadiin konsumsi publik yang detailnya ya, maksudnya itu umumnya kayak gitu. Oke, siap. Detailnya lebih ribet lagi. Berarti itulah tadi pertanyaannya kenapa Mas Bet datang itu ke Makassar, karena memang ceritanya mengejar masa depan bersama pasangan, karena dia orang Sulawesi. Nah, bisa disebutkan tidak Mas Bet satu faktor yang paling besar sehingga batalnya rencana yang sangat romantisasi dari seorang pemuda Bangka Belitung? Faktor yang paling besar ya? Iya, sehingga ini batal rencana yang sangat happy ending untuk akhirnya ini jadinya ya bukan happy ending. Sial. Apa kira-kira? Kalau aku mau bilang faktor yang paling besar yang menyebabkan batal, kalau aku mau bilang agama kayaknya bukan deh. Oh, iya kan saya tahu itu agama, tapi mungkin bukan ya. Kayaknya terlalu receh kalau aku bilang karena agama ini nggak bisa. Tapi menurutku faktor yang paling besar kenapa kandas, pupus itu ego. Oke. Siapa yang ego? Ego Mas Bet atau si dianya? Ego pasangan, ego saya pribadi, ego keluarga, ego lingkungan, gitu. Ekosistem? Apa? Ekosistem? Seandainya ya Fik ya, seandainya aku nggak ngikutin egoku untuk bertahan, mungkin jadi ada rencana ke sana. Cuma kan setiap orang pasti ada pendirian masing-masing yang nggak bisa berubah gitu loh, nggak bisa terusik. Nah kebetulan punyaku di situ. Aku kalau mau dibilang berarti Beto ini ya taat beragama, berbudi pekerti yang luhur, enggak.
Manusia biasa juga ya. Iya, manusia biasa, maksudnya dosa ya dosa. Mau dibilang baik, baik ya baik, tapi jahat ya jahat. Maksudnya itu satu paket gitu loh. Ya. Nggak dibilang Pak Beto ini sampai ke mempertahankan agama gini, bukan karena aku taat beragama, tapi karena apa ya? Maksudnya kita memilih itu. Nah ini perjalanan spiritual lagi nih, panjang lagi nih. Ya, itu memang saya itu di mana-mana kalau misalnya bahas agama biasa, kalau misalnya di lingkungan diskusi publik, saya tidak terlalu ikuti karena sebenarnya agama itu atau kepercayaan itu menyangkut pengalaman spiritual seseorang. Itu tidak bisa kita mau ambil pukul rata orang semua. Jadi agama itu ya kalau untuk perbahaskan dalam batinmu, seperti itu. Iya, makanya itu yang buat, bukan karena aku mencintai Katolik, bukan karena aku seorang Katolik yang sejati, tapi dari Katolik aku nyaman dari segala macam tradisi yang ada, menyesuaikan dengan lingkungan yang ada, budaya latar belakangku. Jadi aku rasa ini yang paling tepat yang bisa aku terapkan untuk hidupku dan tidak ada yang salah dari situ. Aku tidak menjadi orang yang buruk, tidak menjadi orang yang jahat dari situ. Kenapa aku harus menanggalkan itu? Gitu loh. Dan maksudnya kalau aku pindah cuma untuk sama-sama fake nggak sih, maksudnya apa ya, kayak kenapa aku mempermainkan Tuhan aku ya, betul. Saya setuju, kita nggak boleh mencintai bahasanya buatannya daripada pemiliknya gitu kan. Itu poinnya. Oke, cukup Mas Bet. Karena ini masih banyak ini Mas Bet, soalnya kalau Mas Bet bicara terus ini mungkin satu pertanyaan ini selesai 1 jam ini. Saya lanjut ya Mas Bet. Nah, ada juga yang mau bertanya kepada Mas Bet. Ini sebelum profesi guru ini Mas Bet ini profesinya apa? Nah, kayak cerita sebelumnya, sebelum jadi guru waktu masih di Jawa itu wartawan. Jadi sebelum memutuskan pindah di Jawa itu saya kerja namanya gridauto.com, itu punya Kompas Gramedia. Saya di situ jadi wartawan otomotif, mobil, motor, pokoknya segala bentuk otomotif lah. Dulu kerjanya gitu. Dari pertama memutuskan mengambil jurusan sastra itu nggak pernah kepikiran akan jadi guru endingnya. Ya betul. Karena emang tujuan awalku mau jadi wartawan, makanya ngambil sastra. Nah, setelah itu pindah ke Makassar. Sebelum jadi guru sempat jadi content writer di salah satu perusahaan fintech pertama lah di Makassar, pelopornya gitu. Kerja di situ jadi content writer, nulis konten, bikin desain grafis, bikin company profile, ya berbau-bau desain dan tulisan, intinya gitu. Masih nyambung sama wartawan. Tapi kok lama-lama rasanya kayak nggak bener nih, aku bohong nih, yang aku tulis nggak beneran. Karena marketing kan, pemasarannya gitu. Nah, dari situ mulai kepikiran kayak mungkin ini waktunya aku mengabdi kali ya. Aku bilang gitu nih, bahasa filosofisnya kayaknya aku harus mengabdi aja deh gitu. Sebelum jadi guru aku sempat daftar wartawan lagi Tribun Timur, udah keterima, udah interview segala macam, tinggal masuk kerja. Cuma setelah aku pikir-pikir, karena aku punya pengalaman jadi wartawan yang mana tidak 100% suci pekerjaannya. Memangnya guru 100% suci? Nah, ini bedanya. Nah, nanti aku jelasin nih.
akhirnya aku memutuskan ya udah enggak deh, coba jadi guru, ngelamar ke sini, yang dipanggil Raja Wali, oke masuk. Kenapa akhirnya memilih guru? Guru nggak 100% suci ya, aku nggak bilang guru suci. Tapi aku bisa memilih untuk aku bisa memilih untuk mengambil jalan yang suci ketika jadi guru. Beda ya. Kalau aku kerja di company, otomatis aku nggak bisa milih, aku ngikut atasanku maunya kamu harus nulis yang bagus tentang produk ini, kamu harus review yang bagus tentang ini, padahal belum tentu bagus. Nah itu aku nggak bisa memilih untuk aku nulis sesuatu yang real, sesuatu yang benar, yang baik menurutku gitu loh. Tapi kalau jadi guru kan aku bisa milih, oh ya aku mau ngajar ini beneran ngajar secara baik, atau aku mau ngambil keuntungan dari aku ngajar. Nah itu kan pilihanku, maksudnya aku bisa memilih jalan mana gitu loh. Itu bedanya kalau jadi guru sama kerja di perusahaan gitu. Oke, ini kalau dikasih kalau dikasih kesempatan lah, Mas Bet disuruh pilih mau profesi apa gitu ya? Profesi ya? Iya, pekerjaan gitu. Kan Mas Bet sudah berapa kali pernah content writer, pernah apalagi tuh yang kerja sebelumnya. Pokoknya banyak lah pengalaman kerja sebelumnya. Kira-kira apa sih profesi yang betul-betul sebenarnya kayak diidam-idamkan selama ini? Kalau diidam-idamkan selama ini wartawan itu dari dulu, iya dari sebelum kuliah SMA, SMP itu udah kepikiran, oh kayaknya keren nih jadi jurnalis. Karena di pikiranku jurnalis kan ke lapangan nih, kesana kesini nyari berita, dan aku tipenya suka ngobrol kalau ke orang, jadi menggali informasinya itu cepat. Gali informasinya cepat, ngobrol enak sama orang, nah itu aku suka. Kalau dibilang profesi idaman dulu wartawan, cuma karena udah pernah dan tahu kondisinya kayak gimana dan aku rasa nggak sesuai, akhirnya aku memutuskan jadi guru. Bukan karena aku suka jadi guru, aku senang jadi guru. Maksudnya apa yang aku punya, kehidupanku, ilmuku itu tersalurkan. Ada objek yang bisa nerima, oh ternyata gini nih. Itu loh, itu kenapa aku milih jadi guru. Oke, berarti jadi guru karena senang gitu? Karena senang. Oke. Nggak mulia banget ya? Itu pandangan yang unik bagi saya. Saya juga tertarik dengan pandangan seperti itu. Lalu gini, apakah Mas Bet ini sudah berpikir bahwa kedepannya ini saya akan tetap di guru, atau kira-kira ada rencana lain ke depannya? Kalau sampai saat ini ke depannya, mau dimanapun itu rencananya masih jadi guru. Rencananya, karena tadi senang ketemu orang, sharing. Maksudnya nggak melulu harus ngajar pelajaran gitu kan, banyak yang bisa diajarin namanya guru. Tapi kalau menitik beratkan penghasilan atau guru ini pegangan utama mata pencaharian, mungkin bukan, mungkin nanti ada sesuatu lah yang bakal dikerjain, tapi maksudnya bukan kayak sumber penghasilan utama itu guru, bukan. Ada proyek sampingan. Oke. Kita kembali lagi ke masa romantis aslinya Mas Bet ini. Kira-kira dalam hubungan kedepannya, soalnya khususnya pasangan, itu sudah ada yang baru atau gimana? Yang baru? Atau yang baru itu maksudnya jadi baru? Yang baru itu maksudnya mau dideketin atau udah punya pasangan baru atau? Yang semua, pokoknya kan biasa yang baru itu yang kita lagi chat, yang kita mungkin sudah kena di hati lah. Tinggal eksekusi gitu bahasanya. Gak ada sih, belum kepikiran lagi. Oke. Berarti fokus dulu sama karir ya? Enggak juga, maksudnya fokus ya melakukan yang disuka aja. Bukan fokus karir. Ini menarik ini.
Mas Bet kan bilang saya menjadi guru itu karena suka, kan? Berarti saya punya pandangan kalau kita suka sesuatu itu ada masa expire-nya gitu. Pasti. Oke? Karena kan perasaan itu kan biasa berubah-ubah. Ya. Jadi kalaupun seperti itu, berarti Mas Bet ini termasuk orang yang mengejar apa yang disukai. Kalau sudah didapatkan, cari yang lain atau gimana? Nah, Pasti akan berubah ini karena. Nah, menarik. Ya nggak gitu dong. Kalau gitu nggak mungkin jauh-jauh sampai ke sini. oke, ya. Maksudnya suka itu kan kita manusia bosan itu pasti. Orang berpasangan, orang kerja bosan pasti. Tapi yang paling penting gimana cara mengatasi rasa bosannya kan? Yang bikin aku suka itu karena ya tadi aku bisa berbagi gitu loh, entah ilmu, entah pengalaman, entah apapun itu yang mereka nggak tahu. Nah itu yang aku suka, bisa ngobrol, bisa mereka cerita, mereka terbuka, aku share sesuatu. Nah itu bagian yang aku suka. Oke. Jadi ketika nanti bilang dapat sesuatu yang baru, nanti sukanya hilang, belum tentu juga. Kita nggak bisa apa ya menggeneralisasikan orang suka nanti kalau udah dapat udah lepas gitu. Nggak suka lagi, nggak gitu juga. Oke, siap. Begini, tadi kan saya dengar ini Mas Bet kalau bercerita soal menjadi guru itu kayak sesuatu yang disenangi dan kayak bahagia sekali gitu ya. Ada tidak selama yang kamu jalani profesi yang kamu senangi ini dukanya gitu? Dan apa? Lukanya? Ya. Duka. Dukanya ya? Apa ya? Penghasilan. Ya pasti. Maksudnya kalau urusan penghasilan ya di mana-mana guru pastilah nggak banyak tapi ya cukup. Kalau duka yang lain itu apa ya? Kadang kita dengan niat yang tulus masuk ke kelas nih ya. Aku punya ini nih. Kayak kita ini punya mainan baru, punya ilmu baru. Yuk kita main sama-sama. Aku mau bagiin ini ke kalian biar kalian ngerti. Tapi anak-anaknya yang nggak mau, mereka kayak sibuk. Kami punya mainan sendiri nih, kami nggak mau dapat dari bapak nih. Jadi kayak mereka sibuk sendiri. Nah itu kadang mengecewakan, tapi ya mau gimana ya, anak SMA kan ya. Iya. Masih senengnya sendiri, jadi ya kita yang menyesuaikan lagi. Jadi kalau aku sih sekarang gimana caranya mengemas mainanku itu biar bisa cocok dimainin mereka juga gitu loh. Biarpun nggak 100% mereka bakal merhatiin, bakal ikut, ya paling nggak mayoritas ikut lumayan lah. Ya betul. Kita nggak bisa maksa semuanya suka kan? Ya betul. Ini kalau saya melihat seperti ini pandangan sosok guru yang sangat profesional kalau sudah seperti ini. Nggak dapat AdSense kan? Jangan dipuji-puji kalau nggak dapat AdSense. Sebenarnya banyak yang perlu saya masih mau tanya soal Mas Bet ini karena memang pandangannya juga bagus. Cuma karena waktu juga ini Mas Bet, soalnya memang saya lagi akan ada juga mau kegiatan ini. Mungkin terakhir Mas Bet, kasih sedikit pesan atau ya pesan buat siswa khususnya kelas 3. Rasanya anak-anak itu mereka bilang ke saya, Pak, kami ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Gitu. Terus mereka baca di surat kabar atau apalah artikel, ada sekolah salah satu di Makassar ini mengadakan prom night, sedangkan mereka tidak. Jadi bagaimana, coba Mas Bet kasih kata-kata untuk menenangkan ini mereka ini kelas 3 khususnya. Aku nggak jago
jago Fik bikin kata-kata menenangkan, serius. Kalau nyakitin bisa. Ya udah, kata-kata nyakitin aja, sekalian aja. Maksudnya mereka ada pertemuan tapi nggak ada perpisahan Ya, gitu. kan begini, Jangan bahasanya pisah. mereka kan itu 3 tahun bersama-sama kan, sekolah begitu. Terus dalam waktu 3 tahun itu mereka seolah-olah perginya itu langsung tanpa ada party gitu, tanpa ada suatu acara formal. Jadi itu yang mereka sesali. Ya kita Iya, aku harus. ngerti. Cuma kalau aku pribadi mikirnya gini, mereka mau ada prom night. Emang kalau mereka prom night, mereka mau nunjukin apa sih? Gitu. Kedua, kalau emang ada prom night, emang mereka ngumpulnya sama teman-teman yang bukan satu frekuensi, satu gengnya, kan nggak juga, ngumpulnya itu aja. Jadi maksudku, kalian mau ada prom night itu apa? Selebrasi, toh formalitas, toh ngapain kalau cuma gitu? Maksudnya kalian masih bisa ketemu, kalian masih bisa kumpul. Yang nggak harus pakai prom night, ada jadwal akan ada ini. Ya udah nongkrong aja, ketemu aja, perpisahan aja. Tuh teman-temanmu yang deket doang yang ditemenin. Misalnya kelas IPA lingkungannya cuma IPA. Emang waktu prom night gabung ke IPA 8, IPA 7 kan enggak, tetap IPA. Jadi maksudnya gini, jangan memikirkan sesuatu yang formalitas, nggak ada esensinya. Buat apa kalau cuma mau formalitas, ya sewa sendiri, bikin sendiri, nggak usah ikut sekolah gitu loh. Kalau cuma mau formalitas ada. Kalau memang yang mau ada nilainya, ada esensinya, ya ngumpul aja sama-sama, tetap pakai protokol kesehatannya, jaga jarak segala macam, ya gitu aja kan. Iya. Banyak juga yang pergi main belakangan ini. Kalau aku gitu. Oke. Memang menyakiti ya. Menyakiti, emang fakta itu menyakitkan, Fik. Oke. Iya. Ini memang pengalaman orang yang pernah tersakiti. Ya kurang lebih. Oke, terakhir Mas Bet, yang paling terakhir nih. Kan ini kalau soal hubungan itu kayak sudah masternya lah Mas Bet ini. Coba kasih sedikit kata-kata mutiara tentang orang yang lagi menjalani hubungan, yang seolah-olah berpikir bahwa sama dia ini saya sudah akan klop ke depannya, saya sudah akan, pokoknya yang sudah terlalu percaya diri lah, bahasanya seperti itu dengan hubungannya. Coba Mas Bet sadarkan lah gitu. Sama-sama terus gitu. Itu aku punya 3 andalanku kata-katanya. Oke, 1. Yang pertama dari Paulo Coelho. Penulis orang Sidrap. Kan Mamuju apa ya? Oke, apapun dia orang mana. Dia bilang gini, cinta itu selalu sama, manusia yang berubah. Cinta selalu sama, manusia yang berubah. Oke. Manusia yang berubah, nah itu pikir sendiri. Yang kedua ada Sujiwo Tejo. Sujiwo Tejo ini orang mana ya? Orang Pinrang. Oh ya, oke. Apa katanya? Nah, dia bilang gini, kita bisa merencanakan menikah dengan siapa, tapi kita tidak bisa berencana jatuh cinta dengan siapa. Nah, itu 2 hal yang berbeda. Bagus, lanjut. Nah, yang ketiga dari aku nih. Iya. Mas Bet. Lama ini kontemplasinya, pengalamannya, jadi aku mikirnya gini. Semua yang terbaik itu datang di waktu yang baik. Udah itu, semua yang baik datang di waktu yang baik. Oke, adapun untuk penjelasannya biarlah teman-teman nanti yang berpikir sendiri ya. Biarkan berpikir sendiri. Oke, saya sangat setuju ini, sangat menarik sekali ini yang pertama kali katanya si Paulo Ferguson, siapa? Paulo Coelho. Paulo Coelho. Tapi mungkin nanti kita akan bahas itu Mas Bet ya. Ini mungkin ada part 2-nya ini, ya.
Ya, Manusia itu cinta itu selalu sama, manusia yang berubah. Kan berarti kalau begitu Mas Bet yang berubah. Kan berarti ada jelas. iya. Berarti Mas Bet yang berubah. Bukan. Enggak, sudah cukup sampai situ. Karena cinta itu selalu sama, manusia yang berubah. Iya. Berarti ya Cinta itu selalu sama manusia yang berubah. ya, berarti kalau gitu Mas Bet yang berubah ini sampai kenapa rencananya yang awalnya rencana cintanya bagus, ke depannya akhirnya tidak berjalan sesuai keinginan, berarti karena Mas Betnya yang berubah, bukan cintanya. Aku nggak mau jelasin, tapi Oke. biarkan itu jadi interpretasi kalian ya. Oke Mas Bet. Ya mungkin Yuk. cukup saja dulu Mas Bet ya, karena ada juga pekerjaan yang diselesaikan. Ini saya rekam dan saya masukkan ke YouTube, boleh Mas Bet ya? Ya silakan diedit mana yang perlu, mana yang tidak. Nggak ada, saya nggak mau edit ini, saya mau langsung share saja langsung. Ini sudah bagus ini. Oke. Ya Mas Bet, makasih banyak atas Yuk. waktunya. Maaf mengganggu ya. Sama-sama. Ya, sukses selalu buat Mas Oke. Bet. Tetap jaga kesehatan. Sukses selalu Mas Bet. Bye. Yuk.